Kutukan Empu Barata. Bagian 3. Satu pukulan lengan yang keras dan menimbulkan angin bersiuran, menderu ke arah kepala Untung Pararean. Pemuda ini cepat-cepat merunduk dan sebelum dia sempat melakukan serangan balasan, lengan kiri iblis tangan panjang telah memapas ke pinggang, membuat pemuda ini terpaksa melompat menyelamatkan dirinya. Perkelahian seru segera berlangsung, jurus demi jurus. Meskipun Untung Pararean memegang keris sakti Mustiko Jagat di tangan kanannya, namun gerakan-gerakan lengan lawannya hebat sekali, membuat dia tak bisa leluasa melancarkan serangan-serangan. Dalam perkelahian itu, karena tangannya yang amat panjang, iblis tangan panjang tak perlu susah-susah berkelebat kian kemari. Cukup dia menggeser-geserkan saja kedua kakinya, sedang kedua tangannya laksana sepasang tongkat baja, memukul dan membabat dari pelbagai jurusan. Karena tak mungkin bagi Untung Pararean untuk mengirimkan tusukan ke tubuh ataupun ke kepala lawannya, maka kini pemuda itu mengubah taktiknya. Serangan-serangan keris Mustiko Jagat langsung diarahkan pada kedua tangan Tunggul Gawe-Gawe. Dan buktinya memang berhasil. Pada dasarnya, Tunggul Gawe-Gawe alias iblis tangan panjang diam-diam memang merasa jerih melihat senjata mustika yang ada di tangan lawannya. Dan ketika keris itu kini dipakai untuk menggempur sepasang tangannya, merasakan pula dinginnya sambaran angin senjata tersebut, dia tak lagi dapat bergerak leluasa. Setiap serangannya yang mengandalkan kedua tangannya yang panjang, selalu dibikin musnah oleh sambaran keris lawan. Beberapa kali hampir nyaris lengannya kena tertikam senjata tersebut. Naga-naganya, kalau dia bertempur begitu terus, lambat laun pasti dia akan kena celaka juga. Maka tanpa tunggu lebih lama, iblis tangan panjang mengeluarkan senjatanya dari dalam cawatnya. Senjata ini adalah sebuah untayan batu-batu permata yang telah direndam dalam racun jahat. Warnanya aneka ragam dan kesemuanya bergemerlapan, meskipun di halaman samping itu suasananya gelap. Ketika untayan batu-batu permata itu diputar di atas kepala, maka menggelombanglah angin yang amat hebat. Pohon-pohon bergoyangan, banyak yang daun-daunnya berguguran. Dinding rumah makan dan tiang-tiang rumah penginapan berderik-derik, sedang tanah serasa dilanda lindu saking hebatnya gelombang angin yang keluar dari senjata iblis tangan panjang itu. Untung Pararean sendiri tergotai-gontai beberapa detik lamanya. Buru-buru dia membentak nyaring dan sewaktu lawannya datang dari depan, pemuda ini kiblatkan keris Mustiko Jagat dalam jurus aneh yang luar biasa. Hebat sekali ilmu silat keparat ini, rutuk iblis tangan panjang. Dia tidak tahu bahwa kesaktian keris Mustiko Jagatlah yang membimbing pemuda itu memainkan jurus-jurus silat yang luar biasa itu. Karena yakin bahwa senjata lawan tak bakal dapat menandingi senjatanya, maka sewaktu bentrokan akan terjadi, iblis tangan panjang sengaja tidak menarik pulang untayan batu-batu permatanya. Meskipun dia tak berhasil menggebuk lawan, tapi sekali senjatanya bergeser dengan kulit si pemuda, pastilah pemuda itu akan keracunan. Kalau sudah begitu, tentu mudah dia membereskan lawannya itu, demikian pikir iblis tangan panjang. Tapi betapa kagetnya dia sesaat kemudian. Terdengar suara berdentingan dan percikan bunga api di dalam gelapnya malam sewaktu keris dan untayan batu-batu permata beradu. Untung Pararean merasakan tangannya bergetar hebat, tapi itu tak ada artinya karena di depannya dilihatnya bagaimana batu-batu permata yang menjadi senjata lawannya putus berhamburan. Kaget iblis tangan panjang bukan alang kepalang. Jika senjatanya yang paling diandalkan bisa dibuat berantakan begitu rupa, ini sudah merupakan satu pertanda lebih baik dia angkat kaki dari situ, daripada meneruskan perkelahian. Tapi untuk melakukan hal itu, tentu saja dia merasa malu terhadap sepasang golok maut yang berada di tempat itu. Buntut-buntutnya, dia cuma berseru untuk meminjam salah satu golok kepala rampok itu. Sambil memberikan salah satu golok besarnya, sepasang golok maut berseru, "Tunggul Gawe-Gawe, tak usah kau repot terlalu lama. Aku akan bantu." Bantuan, memang itulah yang diharapkan oleh iblis tangan panjang. Dengan nyali besar, kedua orang itu lalu mengeroyok Untung Pararean. Pemuda ini berkelebat cepat sekali. Bayang-bayang tubuhnya tertutup oleh sinar biru dari keris Mustiko Jagat. Bagaimanapun, iblis tangan panjang dan sepasang golok maut menggempur dan mengirimkan serangan dahsyat silih berganti, namun tiada gunanya. Kedua orang ini tak sanggup mendekati pemuda itu lebih dekat dari jarak 4 langkah. Di lain pihak, sementara itu, kekuatan gaib yang berasal dari keris Mustiko Jagat semakin hebat pula membimbing dia. Setelah bertempur 40 jurus lebih, dengan ilmu menyusupkan suara, iblis tangan panjang berkata pada sepasang golok maut, "Naga-naganya kita tak bakal menang, sobatku. Sebelum celaka, sebaiknya siang-siang kita tinggalkan tempat ini."
Sepasang golok maut juga sudah sangat penasaran dan mulai sangsi. Apa yang dikatakan iblis tangan panjang adalah benar menurutnya, maka ia pun segera hendak menjawab menyetujui ucapan kamratnya itu. Namun sebelum dia sempat berkata, keris mustiko jagat menderu cepat di muka hidungnya. Sepasang golok maut melompat ke belakang sambil melancarkan satu pukulan tangan kosong. Justru lengannya yang memukul ini merupakan makanan empuk bagi keris mustiko jagat. Terdengarlah pekik kepala rampok hutan dadakan itu. Tangan kanannya papas, buntung, darah menyembur. Saat itu juga, racun keris mustiko jagat yang amat berbahaya memasuki darahnya, menjalar dengan cepat ke seluruh pembuluh, hingga beberapa detik kemudian sepasang golok maut meregang nyawa dengan tubuh matang biru. Pada saat sepasang golok maut menjerit keras karena tangannya putus di babat keris mustiko jagat, pada saat perhatian untung pararean ini dipergunakan oleh iblis tangan panjang untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh si pemuda. Untung pararean baru menyadari bahwa lawannya yang seorang itu sudah lenyap sewaktu dia memandang berkeliling. Sementara itu, dari mana-mana bermunculan penduduk ke tempat itu. Untung pararean menerangkan sedikit apa yang telah terjadi, lalu cepat-cepat berlalu dari situ. Di kamar penginapan di tingkat atas, pemuda ini disambut dengan pelukan hangat oleh Sri Kemuning. Aku menyaksikan perkelahianmu dari terali atas sana. Untung, kau hebat sekali, betul-betul hebat. Oh, aku cinta padamu, Untung. Gadis ini memeluk lagi pemuda itu ketat-ketat ke tubuhnya, menciumi keringat yang membasahi dada Untung pararean. Dan apa yang telah terjadi sebelumnya segera terlupakan oleh kedua orang itu. Semalam-malaman, sampai pagi, Untung pararean benar-benar telah melakukan pengawalan atas diri Sri Kemuning di dalam kamar itu, di atas tempat tidur. Keesokan harinya, kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke kota raja. Untung pararean bertindak sebagai kusir kereta merangkap pengawal. Menjelang tengah hari, mereka telah memasuki kota raja, langsung menemui Sri Baginda di istana. Bukan main kagetnya raja mendengar penuturan keponakannya. Di samping itu, raja merasa sangat gembira pula dan berterima kasih pada Untung pararean, karena telah menyelamatkan Sri Kemuning dari bahaya maut sampai beberapa kali. Seperti yang telah dikatakan Sri Kemuning, atas permintaan gadis itu maka Untung pararean oleh Sri Baginda diangkat menjadi salah seorang perwira kerajaan. Dan bukan itu saja, Sri Baginda juga meminta agar pemuda itu suka mengambil Sri Kemuning menjadi istrinya. Sebenarnya, memang Untung pararean sangat terpikat dan cinta pada Dara yang penuh daya tarik dan pandai merayu itu. Maka tanpa banyak cerita lagi, Untung pararean menerima permintaan itu. Perkawinan dilangsungkan cukup meriah dan kepada kedua orang itu diberikan sebuah gedung kecil yang terletak dalam lingkungan tembok istana. Beberapa tahun kemudian, dari perkawinannya dengan Sri Kemuning, Untung pararean dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinya nama Sri Lestari. Meski di luaran kehidupan rumah tangga kedua orang itu kelihatan rukun bahagia, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Seringkali kedua suami istri itu cekcok satu sama lain. Ini disebabkan tabiat Sri Kemuning yang membuat Untung pararean sakit makan hati. Seperti telah dituturkan sebelumnya, Sri Kemuning, meskipun keponakan Sri Baginda, tapi bukanlah seorang perempuan baik-baik. Di antara sekian banyak keburukannya, yang paling terkenal di kalangan orang-orang istana ialah sifatnya yang mata keranjang. Tak boleh melihat laki-laki gagah, apalagi jika laki-laki itu masih muda belia dan tegap kuat. Telah berkali-kali Untung pararean mendengar kabar bahwa jika dia sedang bertugas ke tempat jauh, istrinya itu sering pergi ke tempat beberapa orang pemuda, bahkan seorang di antara pemuda-pemuda itu pernah beberapa kali disuruhnya datang ke gedungnya dalam lingkungan istana itu. Mula-mula Untung pararean tidak mau percaya, karena dia yakin bahwa istrinya itu sangat mengasihinya, sehingga masakan mau berbuat serong begitu rupa. Namun pada satu hari, dia dihadapkan pada satu kenyataan yang dibuktikannya sendiri. Pada masa itu, kerajaan tengah menghadapi beberapa pemberontakan kecil. Di bawah pimpinan beberapa perwira kerajaan, termasuk Untung pararean, pasukan kerajaan berhasil menumpas pemberontak-pemberontak tersebut. Meskipun belum keseluruhan pemberontak berhasil dimusnahkan, namun untuk sementara, bahaya yang mengancam kerajaan boleh dikatakan tidak ada. Namun demikian, tidak seorang pun dari perwira-perwira kerajaan yang mengetahui bahwa satu kekuatan besar kaum pemberontak yang berpusat di kaki Gunung Lawu tengah merencanakan penyerbuan besar-besaran ke kota raja. Demikianlah, karena merasa keadaan sudah cukup aman, maka Untung pararean bersama pasukan kembali ke kota raja. Rindunya terhadap anak istrinya membuat dia begitu selesai memberi laporan pada Sri Baginda,
cepat-cepat kembali ke tempat kediamannya dan langsung menuju ke kamar. Begitu pintu kamar terbuka, terkejutlah Untung Pararean melihat bagaimana istri yang sangat dicintainya itu telah melakukan perbuatan mesum dengan seorang pemuda. Pemuda ini bukan lain adalah salah seorang pengawal gedungnya, jadi masih merupakan anak buahnya sendiri. Gelaplah pemandangan Untung Pararean. Keris mustiko jagat segera dihunusnya. Sri Kemuning menjerit sewaktu menyaksikan bagaimana pemuda yang tidur bersamanya itu roboh dilanda tikaman yang pertama. Menyusul tikaman yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, hingga sekujur tubuh pemuda itu laksana daging cincangan, lumat membanjiri darah. Untung Pararean masih akan terus menusuki tubuh pemuda yang sudah tak bernyawa itu, jika seandainya saat itu 5 orang prajurit kepala dan 4 orang perwira tidak masuk menyerbu ke dalam kamar dan memeganginya. "Lepaskan aku, lepaskan!" teriak Untung Pararean menggeledak. Dajjal perempuan itu juga harus mampus. Harus mampus. Tapi seorang perwira berhasil merampas keris mustiko jagat hingga kejap itu lenyaplah kekuatan yang ada di diri Untung Pararean. Seorang perwira lain segera menolak tubuhnya, sementara Sri Kemuning sendiri sudah melarikan diri dari kamar itu. Apa yang telah terjadi itu menghebohkan seluruh istana. Tapi semua orang tak bisa memikirkan itu lebih lanjut, juga tak berusaha mencari tahu kemana Sri Kemuning bersama anak perempuannya melarikan diri, karena yang dipikirkan oleh semua orang saat itu ialah bahaya besar yang mengancam kerajaan. Kabar yang dapat dipercaya menyatakan bahwa bala tentara pemberontak yang berpusat di kaki Gunung Lawu telah mulai bergerak menuju kota raja. Setiap kampung dan desa yang mereka temui pasti akan disamaratakan dengan tanah. Penduduk yang tidak berdosa, tak peduli apakah perempuan atau anak-anak, dibunuh secara kejam luar biasa. Demikian cepatnya pergerakan pasukan pemberontak ini, hingga dalam tempo yang singkat saja hanya tinggal 3 hari perjalanan lagi dari kota raja. Kira-kira 1000 prajurit di bawah pimpinan 5 orang perwira kerajaan telah dikirim untuk menghancurkan kaum pemberontak. Mereka bertemu di satu tempat yang terletak 2 hari perjalanan dari kota raja. Meski prajurit kerajaan berjumlah banyak dan dipimpin oleh perwira-perwira berkepandaian tinggi, namun jumlah prajurit pemberontak tidak pula sedikit. Dalam pada itu, kaum pemberontak juga memiliki tokoh-tokoh silat kelas 1, hingga setelah bertempur selama setengah hari, kaum pemberontak berhasil memukul mundur bala tentara kerajaan. Ratusan prajurit kerajaan menemui kematian. 2 orang perwira tewas, 1 luka-luka parah, dan 2 lainnya tertangkap hidup-hidup. Ketika menerima kabar itu dari seorang kurir, cemaslah Sri Baginda. Orang satu-satunya yang sangat diharapkan oleh Sri Baginda ialah perwiranya yang paling tinggi ilmu kepandaiannya, yaitu Untung Pararean. Tapi sang perwira ini kini berada dalam keadaan menyedihkan. Sesudah mengalami peristiwa tempo hari itu, Untung Pararean menderita batin yang amat mendalam, terutama dikarenakan pada istrinya sejak kejadian itu tidak diketahui kemana perginya. Dan kepergiannya itu membawa serta anak perempuan yang amat dikasihi Untung Pararean. Demikian hebatnya penderitaan batin yang menimpa perwira itu, hingga sifatnya pun sudah berubah seperti orang yang kurang ingatan. Sepanjang hari dia mengurung diri di dalam kamar dan menangis tiada henti. Kedua matanya telah bengkak dan sembab, pipinya telah cekung. Karena dia tak mau makan dan tak mau minum selama beberapa hari, maka keadaan tubuhnya pun makin lama makin kurus. Kadang-kadang di malam buta, Untung Pararean menjerit-jerit, berteriak memaki-maki. Tak seorang pun yang berani mendekatinya. Pernah satu kali, seorang prajurit datang mengantarkan makanan dan air. Untung Pararean lalu mencabut keris mustiko jagat dan memburu prajurit itu, karena di mata perwira yang kurang ingatan ini, si prajurit tadi kelihatannya adalah pemuda yang telah tidur bersama istrinya dan yang telah dibunuhnya itu. Sementara keadaan Untung Pararean semakin parah, ancaman kaum pemberontak semakin kritis pula, karena pada waktu itu mereka cuma tinggal 1,5 hari perjalanan saja dari ibu kota. Dalam saat-saat yang menegangkan itu pula lah, tiba-tiba saja muncul seorang kakek-kakek aneh di depan istana yang katanya ingin bertemu dengan Sri Baginda. Mula-mula para pengawal menyangka kakek-kakek ini adalah seorang mata-mata pemberontak, sehingga segera hendak ditangkap. Namun betapa terkejutnya semua prajurit, karena siapa saja yang berani datang mendekat dan turun tangan, pasti mencelat mental dihantam kaki atau tangan kakek-kakek ini. "Aku datang dengan maksud baik. Kenapa mau ditangkap? Benar-benar manusia tidak tahu diri kalian semua," begitu si kakek memaki. Lalu, karena tak ada seorang pun yang berani menghalanginya, kakek-kakek ini pun masuk ke istana Lenggang Kangkung dan sampai di hadapan Sri Baginda.
Sri Baginda sebelumnya telah diberitahu atas kedatangan kakek-kakek aneh ini. Tamu dari manakah yang datang ke istana ini? Tegur Sri Baginda, sementara beberapa perwira berdiri di dekatnya menjaga segala kemungkinan. Kudengar di istana ini ada seorang perwira yang sakit. Betulkah itu? Bertanya si kakek tadi kenal. Sri Baginda memandang pada perwira-perwiranya, lalu menganggukkan kepala. Betul sekali. Dari manakah kau tahu dan harap terangkan dulu siapa kau ini, orang tua? Orang tua itu batuk-batuk beberapa kali, lalu menjawab, aku yang tua ini adalah Kiai Supit Pramana dari Gunung Bromo. Terkejutlah Sri Baginda dan perwira-perwira kerajaan, tapi di samping itu juga timbul rasa gembira dan pengharapan. Ah, tak tahunya istana telah kedatangan seorang sakti yang telah terkenal di 8 penjuru angin. Silakan duduk, orang tua. Maafkan kalau perlakuan orang-orangku terhadapmu tidak menyenangkan. Sesungguhnya, aku sendiri pun baru kali ini berhadapan denganmu. Kiai Supit Pramana duduk di sebuah kursi yang kemudian disediakan. Tadi Kiai bertanyakan tentang seorang perwira yang sakit. Apakah maksud Kiai sesungguhnya? Aku ingin mengobatinya, jawab orang tua itu. Ah, itu satu hal yang menggembirakan. Kami sangat berterima kasih padamu, Kiai, ujar Sri Baginda pula. Kemudian daripada itu, Kiai, atas nama rakyat dan kerajaan, aku meminta agar sudilah Kiai turun tangan membantu menumpas kaum pemberontak. Kiai tentu tahu bagaimana besarnya bahaya yang mengancam kerajaan kini. Bala tentara kaum pemberontak sudah sangat dekat. Mereka memiliki beberapa tokoh silat yang berkepandaian tinggi pula. Kiai Supit Pramana menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, Baginda. Tapi kedatanganku ke sini cuma punya satu maksud, yaitu mengobati perwiramu yang sakit itu. Soal pemberontak, aku tak bisa ikut campur. Nah, sekarang tunjukkanlah aku di mana beradanya perwiramu yang sakit itu. Raja dan para perwira merasa kecewa. Mereka yakin jika orang tua yang sakti luar biasa itu bersedia turun tangan, pastilah kaum pemberontak berhasil ditumpas sekalipun mereka memiliki tokoh-tokoh silat yang hebat. Tapi kekecewaan itu agak terhibur oleh adanya maksud Kiai Supit Pramana yang hendak mengobati Untung Pararean. Jika Untung Pararean berhasil diobati dan dapat maju ke medan laga menghadapi pemberontak, itu pun sudah cukup sebagai jaminan bahwa kaum pemberontak akan kena ditumpas. Maka atas perintah Sri Baginda, beberapa pengawal mengantarkan Kiai Supit Pramana ke kamar Untung Pararean. Di hadapan pintu kamar, mereka berhenti. Salah seorang perwira memberitahu, pintu ini dikunci dari dalam, Kiai. Kiai Supit Pramana mengangguk. Sekali kaki kirinya yang kurus kering bergerak menendang, maka bobollah pintu kamar yang terbuat dari kayu jati itu. Di dalam kamar, tampak Untung Pararean duduk menjelepok di sudut kamar tengah sesenggukan. Keadaan dirinya kurus kering laksana tengkorak. Kulitnya pucat pasi hanya tinggal pembalut tulang. Matanya yang menonjol ke depan berwarna merah dan ganas. Begitu dia melihat orang-orang itu, Untung Pararean mencabut keris Mustiko Jagat. Hawa aneh membuat tubuhnya menjadi kuat dan laksana seekor serigala lapar. Laki-laki ini melompat ke hadapan Kiai Supit Pramana seraya berteriak. Kau datang lagi, pemuda bangsat. Kau datang lagi, ya, mampuslah kau, keparat. Keris Mustiko Jagat menderu ke arah dada Kiai Supit Pramana. Awas, Kiai, memperingatkan seorang perwira. Itu senjata sakti dan mengandung racun jahat sekali. Terkesiap juga Kiai Supit Pramana melihat sinar biru pekat yang keluar dari keris di tangan Untung Pararean. Angin yang menyambar pun terasa dingin menembus kulit. Tapi orang tua itu tidak khawatir. Cuma sekejap dia terkesiap. Perwira-perwira kerajaan yang mengantarkannya tidak sempat melihat gerakan apa yang dibuat oleh kakek sakti itu, karena tahu-tahu saja terdengar keluhan pendek Untung Pararean. Perwira yang sakit ini tegak mematung dengan kedua bola mata melotot seperti mau melompat, sedang keris Mustiko Jagat sudah berada dalam tangan Kiai Supit Pramana. Sementara perwira-perwira kerajaan itu terheran-heran, sang Kiai mengeluarkan 2 buah botol dari balik pakaiannya. Botol pertama berisi cairan hitam. Botol kedua, lebih kecil, berisi cairan putih bening. Kiai Supit Pramana membuka tutup botol yang pertama, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengguyurkan cairan hitam itu ke atas kepala Untung Pararean. Meskipun tubuhnya ditotok dan tak bisa bersuara, tapi ketika air hitam menyirami kepalanya dan kepala itu kelihatan mengepul-ngepul, maka dari mulut Untung Pararean terdengar jeritan sedahsyat geledek membuat perwira-perwira kerajaan yang ada di situ serasa terbang nyawanya. 2 kali Untung Pararean mengeluarkan jeritan dahsyat itu,
lalu kembali mulutnya terkatup rapat-rapat. Kiai Supit Pramana membuka tutup botol yang kedua. Mulutnya kelihatan komat kamit, entah membaca mantra apa. Buka mulutmu, Pararean, memerintah sang kiai. Aneh, untung Pararean benar-benar membuka mulutnya. Di saat itulah, hal aneh lagi terjadi. Cairan putih bening di dalam botol di tangan Kiai Supit Pramana menyembur laksana air mancur, masuk ke dalam mulut untung Pararean. Minum, telan, seru Kiai Supit Pramana. Cegluk, cegluk, terdengar air itu lewat di tenggorokan untung Pararean. Bagus, nah, sekarang kau pergilah ke tempat tidur itu, berbaring dan tidurlah. Kiai Supit Pramana melepaskan totokan di tubuh untung Pararean, dan begitu totokan terlepas, perwira ini laksana patung hidup melangkah ke tempat tidur, membaringkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya dan tidur. Orang tua itu kemudian berpaling pada perwira-perwira kerajaan yang berdiri terlongong-longong di belakangnya. Jika dia sudah bangun nanti, sakit yang dideritanya akan sembuh. Katakan pada raja kalian bahwa sakit yang menimpa untung Pararean bukan sembarang sakit, tapi adalah akibat kutukan seseorang terhadap apa yang pernah dilakukan olehnya. Kutukan, mengulang salah seorang perwira. Yang terdengar sebagai jawaban hanya sambaran angin. Ketika perwira-perwira itu memandang ke depan, Kiai Supit Pramana sudah tidak ada, sedang keris mustiko jagat kelihatan tertancap di daun pintu. Manusia sakti luar biasa, desis seorang perwira. Kawan-kawan hanya bisa menganggukkan kepala sambil meletkan lidah. Benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Supit Pramana, begitu untung Pararean bangun dari tidurnya, keadaan dirinya berubah total. Otaknya telah pulih sehat seperti sedia kala, sehingga Sri Baginda benar-benar gembira dan bersyukur atas pertolongannya si kakek sakti dan aneh itu. Maka kepada untung Pararean, Sri Baginda dan beberapa perwira penting menerangkan bahaya apa yang tengah dialami kerajaan saat itu. Dalam pertemuan itu, rencana pun segera disusun. Ketika sinar matahari mulai berkurang teriknya karena sudah rembang petang, maka dari pintu gerbang kota raja, kelihatanlah serombongan besar bala tentara bergerak ke timur di bawah pimpinan seorang perwira yang menunggangi kuda hitam. Perwira ini bertubuh kurus dan bermuka pucat, tapi gerak-geriknya meyakinkan bahwa dia bukan orang sembarangan, terutama yang bukan sembarangan adalah keris mustiko jagat yang tersisip di pinggangnya. Dan perwira itu bukan lain adalah untung Pararean. Di kiri kanannya bergerak pula beberapa orang perwira kerajaan yang berkepandaian silat tinggi. Meski pada dasarnya untung Pararean bukanlah apa-apa jika tanpa keris mustiko jagat, namun harus diakui bahwa dia memiliki otak yang cerdik. Sewaktu hampir berpapasan dengan bala tentara pemberontak, untung Pararean sengaja mengirim sejumlah kecil pasukan yang dibawanya. Sesudah terjadi pertempuran, dengan jumlah pasukan yang lebih besar, untung Pararean dan perwira-perwira lainnya segera mengurung kaum pemberontak, sehingga pemberontak-pemberontak itu harus menghadapi musuh dari depan dan dari belakang. Amukan untung Pararean, jelasnya amukan keris mustiko jagat memang bukan main hebatnya. Puluhan pemberontak menemui ajalnya di ujung senjata sakti itu. Dua orang tokoh pemberontak yang berilmu tinggi mandi darah dan mati di tangan untung Pararean. Dua tokoh lainnya coba mengeroyok perwira ini, namun mereka pun mengalami nasib yang sama, harus menyusul dua kawan mereka yang terdahulu. Sesudah pertempuran berkecamuk hampir 2 jam, dengan banyak korban jatuh di pihak pemberontak, maka sisa-sisa yang masih tinggal, di bawah seorang tokoh silat golongan hitam, segera mengundurkan diri. Tapi untung Pararean tak mau melepaskan tokoh pemberontak yang seorang ini. Dipacunya kuda hitamnya mengejar orang yang lain, yang kini sama sekali tak punya pimpinan barang seorang pun, banyak yang lari pontang-panting, ada juga yang menjauhkan diri, berlutut minta ampun. Untung Pararean tak memperdulikan mereka yang berlutut minta ampun itu. Semuanya dilabrak dengan tendangan dan babatan keris hingga di tempat itu bertebaran lagi mayat-mayat kaum pemberontak. Dengan hati puas, untung Pararean kembali kepada pasukannya. Justru dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba muncul satu sosok tubuh dari jurusan timur yang berlari laksana kilat, memapas larinya kuda hitam yang ditunggangi oleh untung Pararean, hingga binatang ini menghentikan larinya, meringkik keras-keras dengan menaikkan kedua kakinya ke udara tinggi-tinggi, hampir saja membuat untung Pararean terpelanting. Jahanam dari mana yang minta mampus ini? Teriak untung Pararean menggeledak. Sebagai jawaban, terdengar suara mendengus. Untung Pararean, manusia rendah hina dina. Sebelum kau mampus, ada baiknya ku beritahu dulu siapa aku adanya. Orang yang berkata ini seorang tua renta bertubuh bungkuk. Rambutnya awut-awutan dan menebar bau busuk. Kuku-kuku tangannya panjang-panjang dan hitam.
Dia mengenakan sebuah jubah putih yang amat dekil dan penuh tambalan. Tubuhnya kurus kering, lebih kurus dari Untung Pararean sendiri yang keadaannya sudah seperti jerangkong itu. Mukanya yang buruk tambah tidak sedap dipandang karena adanya bopeng-bopeng. Aku Gambir Seta. Orang-orang menggelariku pengemis sakti muka bopeng. Tanda seru petik 2. Hanya seorang pengemis, ejek Untung Pararean. Aku tak ada urusan dengan manusia macammu, dan juga jangan harap belas kasihanku untuk memberikan uang, sekalipun cuma sepeser. Orang tua yang mengaku bergelar pengemis sakti muka bopeng itu tertawa aneh. Orang yang mau mampus biasanya memang suka bicara tak karuan macam kau. Manusia bermuka tahu tertimpa hujan, menghindarlah kalau tak mau kulabrak dengan kaki-kaki kudaku, ancam Untung Pararean sementara dilihatnya beberapa orang perwira dan prajurit-prajurit bergerak ke arahnya. Mau labrak? Silakan. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan manusia yang telah membunuh adik kandungku, kata pengemis sakti muka bopeng pula. Terkejut Untung Pararean mendengar ucapan orang tua itu. Apa katamu? Adikmu yang mana yang telah kubunuh? Katakan lekas, apakah kau juga salah seorang cecunguk pemberontak? Kau memaki pemberontak-pemberontak itu, Pararean. Jangan terlalu jauh melupakan dirimu sendiri, perwira. Ketahuilah, kau lebih hina, lebih busuk dari pemberontak-pemberontak itu. Kurang ajar, kau benar-benar inginkan mampus, rupanya, teriak Untung Pararean marah. Disentakkannya tali kekang kudanya, binatang itu melompat ke muka, menerjang pengemis sakti muka bopeng. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Dengan kedua tangannya, pengemis sakti muka bopeng menangkap kaki-kaki depan kuda hitam itu. Disertai dengan bentakan setinggi langit, kedua tangannya digerakkan. Maka melayanglah kuda hitam itu sejauh 8 tombak. Untung Pararean sendiri kalau tidak lekas-lekas melompat, pasti akan mendapat celaka pula. Untung saja dia sempat mencabut keris mustiko jagat, hingga dengan mengandalkan hawa sakti senjata itu dia melayang enteng ke tanah dan begitu berhadapan dengan si orang tua, langsung saja mengirimkan satu tusukan kilat yang mematikan ke arah tenggorokan. Hahaha, inilah dia keris mustiko jagat yang kau curi dari adikku. Kau harus mengembalikannya padaku, manusia keparat. Rasa terkejut yang amat sangat membuat Untung Pararean menarik serangannya. Apa katamu? Apa hubunganmu dengan Empu Barata? Aku kakaknya, dan aku yang akan menagih hutang nyawa itu. Tapi tidak, aku tak akan membunuhmu. Kematian terlalu bagus bagimu, terlalu enak. Aku akan biarkan kau tetap hidup, tapi hidup dengan menderita lahir batin. Lebih hebat dari penderitaanmu yang sudah-sudah. Abis berkata begitu, pengemis sakti muka bopeng menekuk kedua lututnya. Sesaat kemudian, tubuhnya pun melesat ke muka. Tapi pada saat itu, dari samping datang sambaran senjata, memapas serangan pengemis sakti muka bopeng. Manusia ini menggeram dan berbalik. Ternyata, 3 orang perwira telah sampai di situ dan sama-sama mencabut pedang menyerang si pengemis. Salah seorang dari perwira-perwira itu bertanya, Kang Mas Untung, siapa monyet tua ini? Biar kami yang mencincangnya, kalian menghindarlah. Nyawanya mesti aku sendiri yang cabut, teriak Untung Pararean lalu dengan cepat, mengiblatkan keris mustiko jagat, menghunjam ke arah lawannya. Pengemis sakti muka bopeng tertawa aneh. Tubuhnya berkelebat dan lenyap dari hadapan Untung Pararean. Kang Mas, awas di sampingmu, teriak perwira memberi ingat. Mendengar ini, Untung Pararean cepat membalik dan membabat ke samping laksana kilat. Maka terdengarlah suara beradunya 2 buah lengan. Untung Pararean mengeluh. Tubuhnya terhuyung-huyung sampai 8 langkah ke belakang, lengannya yang kena dipukul sakit bukan main, merah dan bengkak. Masih untung, keris mustiko jagat tidak terlepas dari tangannya. Di lain pihak, pengemis sakti muka bopeng juga terkejut mendapatkan bagaimana tangannya tergetar keras dan linu. Tapi dia tahu bahwa itu bukanlah berkat kehebatan tenaga dalam atau kesaktian si pemuda, melainkan hawa kekuatan sakti yang keluar dari keris mustiko jagat.